Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rahma. Hari ini kita akan belajar matematika tentang keliling bangun datar. Sebelum kita memulai materi, perlu anak-anak ketahui pada pembelajaran kali ini kompetensi dasarnya yaitu KD 3.4 dan KD 4.4. Setelah mempelajari materi keliling bangun datar, diharapkan anak-anak dapat mencapai dua tujuan pembelajaran, yaitu pertama, dapat menentukan keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga, termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Perlu anak-anak pahami, keliling adalah jumlah panjang sisi-sisi atau garis tepi pada bangun datar atau bangun dua dimensi. Adapun bangun datar yang akan kita pelajari adalah persegi, persegi panjang, dan segitiga. Materi pertama yaitu tentang keliling bangun datar persegi. Nah, anak-anak sudah tahu ya, rumus keliling persegi adalah keliling sama dengan 4 dikali sisi. Di sini Ibu memberikan sebuah contoh. Sebuah gambar bangun datar persegi yang memiliki panjang sisi 5 cm. Hitunglah keliling persegi tersebut. Jadi, untuk menentukan keliling persegi dengan panjang sisi 5 cm, kita dapat menyelesaikannya. Langkah pertama yaitu menuliskan rumus keliling persegi, yaitu keliling sama dengan 4 dikali sisi. Kemudian sisinya kita ganti dengan 5, sehingga menjadi keliling sama dengan 4 dikali 5. Hasilnya sama dengan 20 cm. Jadi keliling persegi tersebut adalah 20 cm. Berikutnya kita akan mempelajari menentukan panjang sisi persegi jika yang diketahui adalah kelilingnya. Jika kita menentukan keliling, yaitu 4 dikali sisi, sekarang kita menentukan panjang sisinya jika yang diketahui adalah keliling dengan menggunakan rumus sisi sama dengan keliling dibagi 4. Untuk dapat memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Keliling sebuah persegi adalah 12 cm. Maka panjang sisi persegi tersebut adalah, nah, anak-anak untuk menentukan panjang sisi persegi tersebut, penyelesaiannya langkahnya masih sama, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu sisi sama dengan keliling dibagi 4. Kemudian kelilingnya kita ganti dengan 12. Sehingga menjadi sisi sama dengan 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3 cm. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 3 cm. Contoh berikutnya masih menentukan panjang sisi persegi. Contohnya yaitu dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kebun dikelilingi pagar sepanjang 240 meter. Jika kebun tersebut berbentuk persegi, berapakah panjang sisi kebun tersebut? Nah, untuk menentukan panjang sisi kebun,
Jika diketahui kelilingnya, maka kita dapat menggunakan rumus tadi, yaitu sisi sama dengan keliling dibagi 4. Penyelesaiannya, jadi panjang pagar yang mengelilingi kebun itu adalah keliling yang bernilai 240 meter. Sekarang kita menentukan panjang sisi kebun. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu sisi sama dengan keliling dibagi 4. Kemudian kelilingnya kita ganti dengan 240, sehingga menjadi sisi sama dengan 240 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 60 meter. Jadi, panjang sisi kebun tersebut adalah 60 meter. Materi berikutnya yaitu keliling persegi panjang. Nah, sama seperti keliling persegi, anak-anak sudah mengetahui rumus keliling persegi panjang, yaitu keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Sini Ibu memberikan contoh agar anak-anak dapat mengingat pembelajaran sebelumnya. Diketahui sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang 12 cm dan lebar 3 cm. Keliling persegi panjang tersebut adalah, penyelesaiannya, terlebih dahulu kita tuliskan rumus keliling persegi panjang, yaitu keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Kemudian kita ganti panjangnya yaitu 12 cm dan lebarnya 3 cm. Sehingga menjadi keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung 12 ditambah 3. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui atau pahami, jika terdapat operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung, maka dioperasikan terlebih dahulu, yaitu 12 ditambah 3. Keliling sama dengan 2 dikali 15. Hasilnya sama dengan 30 cm. Jadi, keliling persegi panjang tersebut adalah 30 cm. Berikutnya, yaitu menentukan panjang atau lebar persegi panjang. Nah, kalau mau menentukan panjang dari persegi panjang jika diketahui kelilingnya, maka digunakan rumus panjang sama dengan keliling dikurang 2 kali lebar per 2. Jika menentukan lebar yang diketahui adalah kelilingnya, maka menggunakan rumus lebar sama dengan keliling dikurang 2 kali panjang per 2. Sini Ibu memberikan sebuah contoh yang pertama, yaitu untuk menentukan panjang jika yang diketahui adalah kelilingnya. Keliling persegi panjang adalah 24 cm. Jika lebarnya 5 cm, maka panjangnya adalah, penyelesaiannya, diketahui keliling yaitu 24 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Untuk menentukan panjangnya, terlebih dahulu tuliskan rumusnya, yaitu panjang sama dengan keliling dikurang 2 kali lebar per 2. Kemudian kita ganti kelilingnya dengan 24 dan lebarnya adalah 5. Sehingga menjadi panjang sama dengan 24 dikurang 2 dikali 5 per 2. 24 dikurang 2 kali 5, 10, kemudian dibagi 2.
24 dikurang 10, 14. Kemudian kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 7 cm. Jadi, persegi panjang tersebut adalah 7 cm. Oke, kita ke contoh berikutnya, yaitu menentukan lebar persegi panjang jika yang diketahui keliling dan panjangnya. Sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Keliling lapangan bola adalah 236 meter. Jika panjangnya 62 meter, berapakah lebar dari lapangan bola tersebut? Penyelesaiannya, yang diketahui keliling sama dengan 236 meter dan panjangnya sama dengan 62 meter. Kita mau menentukan lebarnya. Kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu lebar sama dengan keliling dikurang 2 kali panjang per 2. Kemudian kita ganti kelilingnya dan panjangnya sesuai yang diketahui pada soal. Sehingga menjadi lebar sama dengan 236 dikurang 2 dikali 62 per 2. Sama dengan 236 dikurang perkalian dari 2 kali 62 adalah 124. Dibagi 2. Ini hasilnya 112 dibagi 2 sehingga didapatkan hasil akhir yaitu 56 meter. Jadi, lebar lapangan bola tersebut adalah 56 meter. Perlu anak-anak pahami, keliling itu adalah jumlah panjang sisi-sisi atau garis tepi pada bangun datar atau bangun 2 dimensi. Adapun bangun datar yang akan kita pelajari adalah persegi, persegi panjang, dan segitiga. Bangun datar yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang keliling persegi. Materi pertama yang kita pelajari adalah keliling bangun datar persegi. Materi terakhir yaitu tentang keliling segitiga. Rumus keliling segitiga adalah keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Berikut contohnya. Sebuah segitiga siku-siku memiliki ukuran sisi yaitu 4 cm, 5 cm, dan 3 cm. Berapakah keliling segitiga pada gambar di samping? Penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu rumus keliling segitiga, kemudian sisi A, sisi B, dan sisi C-nya kita ganti dengan ukuran sisi yang telah diketahui pada soal. Sehingga menjadi keliling sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 12 cm. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 12 cm. Berikutnya, yaitu menentukan panjang sisi pada segitiga sama sisi. Yang telah kita ketahui bahwa ketiga sisi pada segitiga sama sisi, yaitu sisi A, B, dan C, berukuran sama. Sehingga untuk menentukan panjang sisi pada segitiga sama sisi, menggunakan rumus sisi sama dengan keliling dibagi 3. Ibu perlu tekankan, untuk rumus ini hanya digunakan untuk menentukan panjang sisi pada segitiga sama sisi. Ibu berikan sebuah contoh.
Sebuah segitiga sama sisi memiliki keliling 27 cm. Panjang sisi segitiga tersebut adalah, penyelesaiannya, anak-anak boleh menuliskan yang diketahui yaitu keliling sama dengan 27 cm. Kemudian kita tuliskan rumusnya, sisi sama dengan keliling dibagi 3. Kelilingnya kita ganti dengan 27. Sehingga menjadi sisi sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9 cm. Jadi panjang sisi segitiga tersebut adalah 9 cm. Berikutnya yaitu menentukan sisi segitiga siku-siku dan segitiga sembarang. Nah, ini gambar segitiga siku-siku dan ini gambar segitiga sembarang. Untuk menentukan salah satu panjang sisi segitiga tersebut, yaitu jika diketahui keliling dan kedua panjang sisi lainnya. Jadi, untuk menentukan sisi A, yaitu keliling dikurang dalam kurung sisi B ditambah sisi C. Jika untuk menentukan panjang sisi B sama dengan keliling dikurang sisi A ditambah sisi C. Sedangkan jika untuk menentukan sisi C, yaitu keliling dikurang dalam kurung sisi A ditambah sisi B. Berikutnya, menentukan panjang sisi pada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang berukuran sama. Sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama dan memiliki satu sisi yang ukurannya berbeda. Jadi, untuk menentukan panjang sisi yang berbeda itu adalah sisi C sama dengan keliling dikurang sisi A ditambah sisi B, di mana sisi A dan sisi B berukuran sama. Contoh terakhir, sebuah segitiga sembarang dengan ukuran sisi 9 cm, sisi B-nya yang tidak diketahui dan sisi C-nya 15 cm. Jika diketahui keliling segitiga adalah 30 cm, maka panjang sisi B-nya adalah, penyelesaiannya yaitu untuk menentukan sisi B, yaitu B sama dengan keliling dikurang dalam kurung sisi A ditambah sisi C. Kelilingnya kita ganti dengan 30, sisi A-nya yaitu 9 dan sisi C-nya adalah 15 cm. Sisi B sama dengan 30 dikurang dalam kurung 9 ditambah 15. 30 dikurang 24. 24 ini adalah hasil penjumlahan 9 dengan 15. Hasil akhirnya adalah 6 cm. Jadi, panjang sisi B adalah 6 cm. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat anak-anak pelajari lagi dan dapat dipahami. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan untuk dapat menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.